Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Marilah sekarang kita berdoa, kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur untuk berkat-Mu hari ini. Dampingi kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu atas diri kami melalui pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema Yesus pemenuhan janji Allah. Sebelum dilanjutkan, kita akan melihat terlebih dahulu indikator pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan arti dan makna janji. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahwa sejak awal Allah menjanjikan juru selamat, seperti yang diungkapkan dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 8-15 dan kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Nah, sekarang marilah kita menggali pengalaman manusiawi. Kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Pemuda yang Ingkar Janji. Dahulu kala, ada seorang pemuda yang memiliki sifat yang kurang baik. Pemuda itu suka ingkar janji. Semua janjinya tidak pernah ia tepati. Bisakah kau menolongku, pemuda? Sawahku besok akan dipanen. Aku ingin kamu membantuku memanen. Pinta seorang petani padi kepada pemuda itu. Baiklah, aku berjanji besok akan datang ke sawahmu dan membantumu memanen padi. Janji si pemuda. Esok harinya, si petani sudah berada di sawah. Ia menunggu pemuda itu datang. Namun, hingga sore hari, pemuda itu tak kunjung datang. Alhasil, si petani tak jadi memanen. Berhari-hari berikutnya, hujan terus turun dengan deras. Bahkan diiringi badai yang sangat besar. Padi milik si petani yang siap dipanen pun rusak. Petani itu menjadi rugi karena ia gagal panen. Seharusnya si petani tak mempercayai pemuda yang suka ingkar janji. Ada banyak janji lainnya yang tak ditepati oleh si pemuda. Ia pernah berjanji akan menolong peternak mencari pakan ternaknya. Namun pemuda itu mengingkarinya. Akibatnya, ternak milik peternak kelaparan dan menjadi kurus. Pemuda juga pernah berjanji akan pergi ke kota. Semua penduduk desa menitip kepada si pemuda untuk membeli bahan makanan yang dibutuhkan. Namun lagi-lagi pemuda itu mengingkari janji. Ia tak pernah ke kota dan hanya bermalas-malasan di rumah. Alhasil, semua penduduk desa mengalami kelaparan. Suatu hari, si pemuda jatuh sakit. Ia hendak berobat ke tabib yang berada di kota. Namun ia tidak mungkin ke sana sendirian. Ia pun mencari orang yang bersedia mengantarnya ke sana. Pagi ini aku tidak bisa, aku harus bekerja di sawah. Nanti sore akan kuantar kau ke tabib, janji seorang petani kepada si pemuda.
Di rumah, si pemuda sudah tidak sabar menunggu si petani. Sudah lama menunggu, namun tidak ada yang datang menjemputnya. Padahal si pemuda semakin parah sakitnya. Kemana petani itu? Mengapa sampai sore ini belum datang? Keluh si pemuda. Hingga malam datang, si petani belum juga menjemputnya. Pemuda merasa sedih karena si petani telah mengingkari janjinya. Seketika si pemuda teringat dengan perbuatan buruknya selama ini. Ternyata sangat sakit jika seseorang tidak pernah menepati janjinya. Sejak saat itu si pemuda berjanji akan selalu menepati janjinya. Ia ingin orang yang berjanji padanya pun menepati janjinya. Nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan dari cerita tadi? Seseorang yang mengingkari janjinya pasti membuat kita kecewa. Jadi, jangan mengingkari janji dan mengecewakan orang lain ya. Nah, sekarang marilah kita lihat apa ya sebenarnya arti janji itu. Yang pertama, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, entah itu memberi, menolong, datang, atau bertemu. Nah, dalam cerita tadi, si pemuda berjanji kepada si petani untuk memanen padi. Dan dia juga menyatakan janji-janji yang lain, kesediaannya untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Yang kedua, janji itu adalah persetujuan antara dua pihak. Masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Si petani meminta si pemuda untuk memanen padi, dan si pemuda setuju untuk memanen padi. Kemudian, yang ketiga, janji adalah syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, seperti si pemuda tadi, kita pasti pernah berjanji ya pada seseorang atau pernah dijanjikan sesuatu oleh orang lain. Saya rasa Anda semua pasti pernah mengalami pengalaman berjanji atau dijanjikan sesuatu. Jika janji itu dipenuhi, tentu saja perasaan kita akan senang, ya, akan bahagia, bangga. Tetapi, jika janji itu tidak dipenuhi, kita atau orang lain yang kita janjikan pasti akan merasa sedih, tidak senang, dan kecewa. Nah, ternyata Allah juga pernah berjanji loh. Nah, sekarang kita akan melihat kira-kira janji Allah itu apa ya? Marilah kita lihat apa janji Allah itu. Sejak awal, Allah menjanjikan juru selamat kepada manusia dan Allah pernah mengungkapkan janjinya itu seperti yang tertuang dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 8-15 dan kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Marilah sekarang kita lihat bersama kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Dalam kitab ini dikisahkan tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Manusia sering bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, berulang kali jatuh dalam dosa, sehingga manusia menderita. Hubungan dengan Allah terputus dan hubungan dengan sesama menjadi rusak. Dan hal ini dialami oleh Adam dan Hawa. Tentu saja, melihat manusia yang jatuh dalam dosa, Allah itu sangat sedih. Allah yang menciptakan segala sesuatu menginginkan manusia bahagia, dan Allah tidak ingin hidup manusia hancur karena dosa. Oleh karena itu, Allah membuka jalan agar manusia yang jatuh dalam dosa memperoleh keselamatan.
maka Allah menjanjikan penebusan. Anda harus tahu bahwa Allah selalu berusaha untuk menyelamatkan manusia dari sejak dulu kala. Misalnya, perjanjian antara Allah dan Nuh. Bagaimana Nuh, orang yang sangat baik, diminta Allah untuk membuat bahtera sehingga ia selamat dari bencana banjir yang dahsyat. Kemudian, contoh lain adalah bagaimana Allah memanggil Abraham dan keluarganya untuk pindah ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Allah, tanah yang subur dan makmur. Contoh lain adalah Allah mengutus para nabi untuk menyelamatkan manusia, misalnya Nabi Musa, Nabi Elia, dan nabi-nabi yang lain. Marilah kita sekarang lihat bersama dalam Kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Berabad-abad lamanya Allah ternyata telah menyiapkan jalan bagi Mesias. Nabi Yesaya menubuatkan gambaran konkret atau nyata tentang Mesias. Bahkan nubuat ini terpenuhi ketika malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria dan menyampaikan pesan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus. Yesus adalah pemenuhan janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, marilah kita lihat bersama sekarang apa ya maksudnya Yesus pemenuhan janji Allah? Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah, maksudnya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, karena Allah tidak ingin hidup manusia hancur. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus Sang Putra Allah sendiri yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Nah, marilah sekarang kita refleksikan bersama. Allah telah memenuhi janjinya untuk menyelamatkan manusia dalam diri Yesus Kristus. Sebagai orang yang telah diselamatkan, Allah menghendaki agar kita manusia memiliki hidup dan semangat baru, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda? Sudahkah hidup sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan? Marilah bersama-sama kita mewujudkannya. Hidup sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan. Demikian, selesai pembelajaran kali ini. Mari sekarang kita berdoa. Kita siapkan hati dan budi untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur kami haturkan kepadamu. Berilah kami rahmat-Mu agar mampu hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga semua menjadi paham. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa dalam pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.